celakanya di sini balik lagi ke obrolan yang tadi gua tricky, naif. Makanya gue greget lihat film-film di Indonesia, aktor-aktor di Indonesia tuh kayak gitu. Betul guys. Oke, jadi sebelum ke pembahasan kita yang berikutnya, kita ngebedah dulu ini ya, ngebedah dulu masalah lakon, masalah tokoh, masalah peran. Ini gue ngambil sumber dari film. Gue ngambil sumber dari film Ipar Adalah Maut yang kemarin hype banget lah menurut gue, ini ceritanya hype banget. Ipar Adalah Maut. Sutradaranya jelas sutradara yang terkenal, respect, Hanung Bramantyo. Terus cast-nya salah satunya ada 3 peran utama. Maaf gue nggak bisa sebutin persatu, cuma 3 tokoh utamanya yang hanya gue sebutin. Ini ada Davina Karamoy, Deva Mahendra, dan juga Michael Ziudit. 3 tokoh sentral yang berperan penting di film Ipar Adalah Maut ini. Sorry, gue sebenarnya disclaimer dulu, ini bukan untuk menjatuhkan film ini ya teman-teman, ataupun istilahnya mengkoreksi cara aktor-aktor ini berakting. Balik lagi, niat awal gue pengen bikin pembelajaran acting lebih mendalam itu seperti apa, yang benar-benar acting itu seperti apa, dan alhasil harus ada sumber yang kita bahas. Oke, tanpa menghormati rasa respect gua ke film Ipar Adalah Maut ini, terutamanya para sang sutradara Hanung Bramantyo dan para aktor di film Ipar Adalah Maut. Oke, jadi yang belum nonton dulu, baru biar lihat aja. Yang belum nonton dulu, silahkan. Entah di aplikasi manapun terserah, yang penting nonton aja. Oke, ini ada satu adegan yang bisa masuk ke pembahasan kita tentang peran, analisis, bedah peran. Mas, kamu tuh lain kali kalau mau datang bilang sama aku, kan aku bisa siap-siap. Aku tuh niatnya tadinya mau ngasih surprise kamu. Malah aku yang kena surprise. Aduh, ini maksudnya yang ini nih, yang keramnya terlalu kencang. Oh ya ampun, aduh. Oke. Ini kita satu lagi lihat videonya untuk memperjelas. Ayo, ngomong kayak aku yo. Mbak lagi jualan kok. Jualan apa tuh, Mbak? Jualan kamu ke Nisa. Lah, Mbak, mending dicobain. Oh iya, ini buatan Nisa ya? Iya Mbak. Tenanan, Mbak, ya. enak banget. Aku cobain. Iya. Enak loh. Legi. Tenanan toh? Enak sekali tumpang koyornya, Bu. Ibu memang sukanya masak-masakan yang seperti ini. Tumpang koyor, lodeh, Brongkos. Oke. Jadi itu peran utamanya. Jadi yang adegan video yang pertama tadi itu lagi PDKT-an lah ceritanya, bakal calon istrinya sama si Aris ini, yang jadi si Aris si cowoknya. Jadi si Aris ini ceritain di toko ini itu menjadi seorang dosen. Ceritanya menjadi seorang dosen. Dan untuk latar belakang yang dibawa oleh aktor-aktor ini semua, yang gue tadi bilang, mereka membawa basic atau latar kedaerahan. Ini yang menjadi tricky di kalangan atau
gue bilangnya challenge bagi seorang aktor itu membawa ornamen-ornamen atau jenis-jenis kedaerahan ke dalam peran tersebut. Di sini kelihatan si Aris ini itu masih, karena yang gue bilang tadi dia meranin tokoh yang tipe casting, ya udah yang pada umumnya jadi dosen, berperan menjadi laki-laki dosen muda. Iya, ketika lu melihat pribadi yang sosok si Aris ini, siapa lupa namanya. Pokoknya si tokoh ini dan kehidupan sehari-harinya ya sama aja. Ini yang gua tadi maksud. Jadi nggak ada spesiali. Oh, dia cuman kelihatan ya udah dia lagi acting, lagi meranin tokoh Aris, udah. Sesimpel itu. Jadi nggak ada wow gitu loh. Nggak ada apa ya? Anjrit. Ketika melihat film itu ya, ketika melihat si tokoh si peran, anjrit gila acting. Gue pertama kali ngeliat, masih biasa. Seperti ya dia acting mindahin apa kehidupan sehari-harinya ke dalam film. Sorry, bukannya untuk mengkritik, tapi kenyataannya yang gue lihat seperti itu. Nah, emang salah gue berakting natural? Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tidak salah, tidak sama sekali salah. Tapi yang salah, lu menyederhanakan acting tersebut. Yang gue bilang banyak ornamen yang harus kita pelajari di acting. Meskipun lu memerankan tokoh yang tipe casting, ya lu berusaha sebisa mungkin mengeksplor diri lu sendiri, supaya gimana caranya gue tidak terlihat seperti gue. Ketika gue acting, gue tidak terlihat seperti diri gue sendiri. Tapi bagaimana caranya ketika gue berakting, penonton melihat gue sebagai orang lain, bukan gue sebagai si A atau si B. Itu di sana. Trik yang berikutnya adalah logat. Dari video pertama sampai video ini, banyak video, tapi gue coba ambil dua video ini dulu. Dari kedua video ini sudah jelas problematikanya, si aktor tidak bisa konsisten. Satu tidak bisa konsisten membawa logat kedaerahan. Padahal dari opening, dari gimmick, dari narasi pertama itu sudah dibawa logat kedaerahan, logat Jawa. Itu nggak konsisten menurut satu itu nggak konsisten. Yang keduanya celaka menurut gue ya. Celakanya di sini balik lagi ke obrolan yang tadi gue, tricky, naif, terlalu dibuat-buat. Jadi kalau bahasa gue mah terlalu dijawa-jawain, nggak natural Jawanya, meskipun ya gue nggak tahu backgroundingnya dia orang Jawa atau apa, bukan. Tapi yang jelas seperti ya gimana ya, maksud gue acting itu bukan ya, meskipun berpura-pura seperti, tapi ya seharusnya menjadi udah jadi nggak kaku, udah jadi nggak seakan dibuat-buat, ya udah enak gitu. Melontarkan dialog itu enak, melontarkan logat kedaerahannya itu dengan enak, nggak seperti kayak orang naon sih. Mungkin nggak tahu sih kalau teman-teman semua ya, kalau gua sering dengar istilah atau sering berjumpa dengan peristiwa-peristiwa naon sih mana Jawaan, naon sih mana sih Sundaan. Sering gue temuin hal-hal yang seperti itu ya. Nah, acting
acting pun kayak gitu yang membawa logat-logat kedaerahan. Jangan sampai seperti itu. Nah, gimana dong cara pembawaannya atau cara membedakannya? Ya lu cari sendiri karena lu jadi seorang aktor. Itu salah satu tugas aktor. Itu sulitnya menjadi seorang aktor. Gimana apa? Dalamnya lu berperan dalamnya ya bagaimana dalamnya lu berperan terus membawakan sebuah tokoh dengan kedalaman budaya, kedalaman logat yang lu bawa agar tidak numpang. Ya lu harus nyatu dengan logat itu, dengan daerah itu, dengan bahasa itu. Lu harus nyatu. Yang gue bilang tadi, lu nggak bisa cuman mengambil kesimpulan atau menarik garis lurus. Oke, gue dapat peran si Aris misal ya. Saya gue langsung ambil contoh kasus. Gue berperan menjadi seorang si Aris misal. Oh, kedaerahannya Jawa, udah beres. Ya udah, gue tinggal baca naskah terus gue reading sama lawan main ini enak enggak belas. Terus masukan dari sutradara gimana. Ya sutradara kan banyak tipikal ya, ada yang tipikal yang kritis, ada yang tipikal yang diktator. Diktator itu yang ya udah gue pengennya sutradara pengennya A ya harus A. Atau tipikal sutradara yang enjoy ya udah yang penting bentukannya jadi gitu. Celaka udah film itu. Nggak celaka dalam artinya nggak akan ada kemajuan yang signifikan di perfilman Indonesia. Balik lagi, Indonesia itu butuh aktor-aktor yang cerdas dalam berperan. Balik lagi, harus cerdas. Makanya itu ketika gue bilang ketika lu mendapatkan peran, ya lu harus bedah sebedah-bedahnya. Ketika lu sudah membedah, lu sudah paham, jangan berhenti di sana. Entah itu kemungkinan kebanyakan apa istilah? Aduh jadi lupa. Ininya kalau misalkan lu setelah lu membedah peran itu secara sepenuhnya, jangan berhenti di sana. Karena stepnya ada lagi. Lu cari orang untuk jadi objek pembelajaran lu, objek penglihatan lu, objek pendalaman untuk karakter lu. Itu yang gue maksud. Jadi ketika bedah naskah, bedah lakon atau bedah tokoh, langsung ke observasi itu. Makanya nggak simple jadi orang aktor itu. Setelah observasi, dan observasi pun kalian harus paham teknisnya. Nggak bisa observasi cuman satu. Minimal kalian harus punya 4. Banyak kan minimal 4. Minimal 2. Minimal 2. Kalian harus punya minimal 2. Maksimal, ya kalau maksimal ya maksimal. Minimal 2. Untuk jadi bahan perbandingan mana yang lebih cocok buat diperanin di tokoh kalian. Setelah itu, baru kalian seleksi. Oh, misalkan dari kedua tadi gue condong ke si B. Ya ulah lu ambil si B. Lu sebulan kayak 2 bulan kayak bareng-bareng sama dia. Lu perhatiin cara ngomong, ajak ngobrol sama lu sambil perhatiin, lu resapin. Terus bagaimana dia cara berkedip, cara ketawa bahkan lu harus samain. Karena ketawa tiap orang itu beda-beda. Coba paham. Coba lihat deh. Tiap ketawa orang itu beda-beda. Cara ngomong orang itu beda-beda. Gestur atau gestikulasi orang-orang ketika berbicara itu beda-beda.
Dan itu harus kalian lihat dan harus kalian contoh. Ketika kalian udah seleksi si A yang jadi tokoh panduan kalian, udah ambil semuanya. Bahkan kalau kata bahasa gua, nepi kak modal nage dulu kusia. Itu candaan gue kalau lagi ngegarap sesuatu ya kak. Gue sering ngomong ke aktor-aktor gue. Jadi kayak gitu. Sampai ke berak-beraknya pun liatin nama kalian kalau perlu ya. Cara makan. Makan sambil ngomongnya kayak gimana. Gestur duduknya kayak gimana. Itu harus diperhatiin sedetail itu, teman-teman. Nah, setelah jangka pendekatan itu kalian sudah benar-benar memahami, oh dia kayak gini, cara jalannya kayak gini, cara ngomongnya kayak gini, batuknya kayak gini, sampai detail-detailnya kalian sudah pahami, barulah terapkan ke diri kalian. Seperti orang kerasukan. Bam! Masukin ke dalam diri kalian. Masukin. Dam. Seminggu, 2 minggu kalian latih agar tubuh kalian atau jiwa kalian menyatu dengan tokoh hasil seleksi kalian tadi. Setelah lu berlatih dan mencoba menjiwai peran itu dari hasil seleksi lu, ngaca acting lah di depan kaca. Oke. Oh, gue kalau ketawa kayak gini, tapi kalau muncrat. Kalau acting, kalau dia lagi ketawa kayak gini, oh beda ya. Oh berarti gue berhasil. Terus apalagi ini yang dibutuhin, marah misalkan. Kan ada adegan marah di naskah nanti. Marah gua kayak gini kalau marah. Tapi kalau dia marah kayak gini. Oke, beda. Oke, bungkus. Itu baru pencarian menjadi seorang aktor. Begono guys. Itu gua baru ngebahas dari segi peran. Dari segi peran kan kita lagi ngebahas peran. Maksudnya proses menjadi seorang tokoh yang diperankan. Gitu guys. Oh, nampaknya kita cukup sampai di sini dulu karena mungkin masih banyak pembahasan, makanya kita to be continue aja karena nggak akan beres sehari, dan nanti pun banyak konten-konten yang collab dengan orang-orang yang pada mau belajar acting guys. Jadi orang yang belajar acting dari nol pengen collab, terus ya dia pengen belajar acting, jadi ya bareng aja. Maksudnya gue ngebahas ini terus gue tatar, gue jelasin ke dia. Kayak menarik lah pokoknya. Gue nggak tahu nanti bentukannya kayak gimana, ya udah penting buat aja. Jadi kalau misalkan ada kekurangan tinggal komen aja di kolom komentar guys. Begitu. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dengan effort yang luar biasa, semangat yang masih terjaga karena gue masih belum kerja guys. Jadi gue masih nunggu berkas-berkas jadi dulu, kayak KTP sini dulu lah, berkas-berkas yang jadi katanya gue belum boleh dulu kerja sebelum KTP Jepang itu jadi gue masih nganggur dan gue bakal bikin video serajin mungkin. Oke, ya terlepas dari nanti bakal intens per hari kayak dulu nge-upload atau enggak tahu, karena ini jenis kontennya berbeda ya guys. Ini karena jenis kontennya beda, jadi gue pikir
sehari satu kayaknya ya gue usahain lah. Meskipun agak berat dalam artian kalau nanti gue udah masuk kerja, karena gue masuk kerja dari Senin sampai Jumat full, nggak kayak kemarin. Jadi kemarin kan enak tuh bisa selang-seling karena kerjanya jadi perawat lansia, jadi selang-seling enak. Kalau kerja liburnya nggak nentu, nggak Sabtu Minggu, nggak kayak biasa. Jadi kalau sekarang gue bekerja di pabrik, gue pindah ke pabrik, jadi jadwalnya ya udah weekend ya libur, hari biasa ya kerja gitu. Jadi oke, gitu kali ini konten kali ini mencoba ikhtiar dari ilmu yang gua dapat dan pengalaman yang udah gua punya. Jadi balik lagi, gua sangat tertarik di dunia perfilman, gua sangat tertarik di dunia acting, makanya itu backgrounding gua dari SMK sampai kuliah, backgrounding gua di dunia seni, khususnya drama, teater dan juga film. Maka dari itu gua pengen ngebahas karena is enjoy aja, gua punya kenyamanan tersendiri di ngebahas dunia seputaran seni gitu guys. Apapun itu seninya. Jadi ada kepuasan lah. Apalagi kalau misalkan yang berhubungan dengan keaktoran, berhubungan dengan drama, ya it's semangat lah pokoknya mah. Basic muncul bahasa Sunda basic aing dijak gitu lah. Begitu guys. Oke. Ini udah nggak tahu durasi berapa menit, belum diukur juga. Oke, semoga bisa diterima konten baru kali ini. Jadi buat teman-teman, sorry to say, gue ganti konsep dulu karena gue sangat tertarik di bikin konten kayak gini. Semoga bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Terus sorry to say, kalau misalkan ada kata-kata dari gue yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi gue disclaimer, gue di sini tidak menjelekan institusi atau lembaga atau misalkan garapan siapapun. Balik lagi niatan gue di sini gue pengen membedah lebih dalam masalah keaktoran yang ada, khususnya yang ada di Indonesia. Oke. Niat gue pengen membedah untuk konteksnya pembelajaran gitu guys. Jadi tidak ada singgung menyinggung atau niat menjatuhkan. Di sini gue disclaimer dulu sebelumnya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang yang berkenan dari gue. Oke, begitu guys, mungkin konten ini sampai di sini. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Aduh, ini kacida. Ya, gue pengennya channel ini berkembang karena banyak banget yang pengen gue bikin di channel YouTube gue ini, di Ideologi Entertainment ini. Banyak banget yang pengen gue bikin karena emang ide gagasan gue itu pengen bikin A, B, C, D sampai Z, bahkan kalau ada huruf lagi setelah Z mungkin ada. Nggak bisa tertampung ya karena kamera aja seadanya, gue pakai HP, itu alat-alat yang sederhana, ruangan yang sederhana. Terus ya mau gimana karena belum mendukung lah dari belum ada penghasilan dari semua yang udah gue bikin. Jadi gue berharap ini konten yang bakal awal mula membuat sesuatu langkah yang baru, yang positif lah menurut gue. Gue berharap ini langkah pertama yang membuat channel ini berkembang positif lah. Amin. Oke, guys, sudah kering juga bibir dan tenggorokan. Oke, sekian dulu. Kita lanjut lagi besok. Ya besok bisa gue usahain besok. Intinya sampai ketemu lagi di konten berikutnya guys. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.